Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya yang membahas tentang sistem hukum di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizalul Fikri. Saya berkuliah di Setia Bina Banua Banjarmasin, jurusan Administrasi Publik. Baiklah, untuk materi kali ini saya akan sedikit membahas hukum pidana di Indonesia. Pembahasan kali ini kita yang pertama, definisi hukum pidana. Untuk selanjutnya, sejarah hukum pidana, sumber hukum pidana, asas-asas hukum pidana, dan tujuan dan fungsi hukum pidana. Pembahasan yang pertama yaitu definisi hukum pidana menurut beberapa para ahli. Menurut Wirjono Prodjoko-Dikoro, hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Pidana diartikan sebagai hal yang dipidanakan, yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakan, dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan. Itu menurut Wirjono Prodjoko-Dikoro. Pendapat lainnya yaitu Muljatno menjelaskan hukum pidana adalah sebagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar aturan-aturan. Dasar-dasar aturan itu ditunjukkan untuk pertama, menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, serta disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Yang kedua, menentukan kapan dan hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan tersebut dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan. Ketiga, menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Itulah pendapat menurut Muljatno. Dari keterangan beberapa ahli di atas, secara sederhana dapat diartikan bahwa hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkannya kepada pelaku. Kita masuk materi yang kedua, yaitu sejarah hukum pidana di Indonesia. Sebelum masuk ke hukum pidana, sejarahnya, Jonkers dalam bukunya pernah berkata, "Het Nederlands in this ship Stelsel," yang diterbitkannya pada tahun 1940. Jonkers menuliskan pada kalimat pertama mengatakan, orang-orang Belanda yang dengan melewati lautan dan samudra luas memiliki jalan untuk menetap di tanah-tanah jajahannya, membawa hukumnya sendiri untuk berlaku baginya. Itu yang tertulis di dalam buku Jonkers.
Sejarah hukum pidana Indonesia secara umum tidak dapat dilepaskan dari keberadaan masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia yang terbagi dalam banyak kerajaan, masyarakat Indonesia di bawah jajahan Belanda, dan masyarakat Indonesia setelah masa kemerdekaan. Hukum pidana modern Indonesia pada masa masuknya bangsa Belanda di Indonesia. Adapun hukum yang ada dan berkembang sebelum itu atau setelahnya yang hidup di masyarakat tanpa pengakuan pemerintah Belanda dikenal dengan hukum adat. Kita masih ada beberapa daerah yang memberlakukan hukum adat itu sendiri. Pada masa penjajahan Belanda, pemerintah Belanda berusaha melakukan kodifikasi hukum di Indonesia dimulai tahun 1830 dan berakhir pada tahun 1840. Namun kodifikasi hukum ini tidak termasuk dalam lapangan hukum pidana. Dalam hukum pidana kemudian diberlakukan interimaire straf berpalingan. Pasal 1 ketentuan ini menentukan hukum pidana yang sudah ada sebelum tahun 1848 tetap berlaku dan mengalami sedikit perubahan dalam sistem hukumnya. Walaupun sudah ada interimaire straf berpalingan, pemerintah Belanda tetap berusaha menciptakan kodifikasi dan unifikasi dalam lapangan hukum pidana. Usaha ini akhirnya membuahkan hasil dengan diundangnya Koninklijk Besluit 10 Februari 1866 Wetboek van Strafrecht for Netherlands dikoordinasikan dengan kode penal Prancis yang sedang berlaku di Belanda. Inilah yang kemudian menjadi Wetboek van Strafrecht atau dapat disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP yang berlaku sampai saat ini dengan perubahan-perubahan yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia. Zaman Indonesia merdeka, untuk menghindari kekosongan hukum berdasarkan pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang 1945, semua peraturan undang-undangan yang masih berlaku selama belum diadakan yang baru. Untuk mengisi kekosongan hukum pada masa tersebut, maka diundangkanlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang berlakunya hukum pidana yang berlaku di Jawa dan Madura berdasarkan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 1946. Diberlakukan juga untuk daerah Sumatera dan dikukuhkan dengan Undang-Undang nomor 73 tahun 1958 untuk diberlakukan ke seluruh daerah Indonesia untuk menghapuskan dualisme hukum pidana Indonesia. Dengan demikian, hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ialah KUHP sebagaimana ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 beserta perubahan-perubahannya, antara lain dalam Undang-Undang 1 Tahun 1960 tentang perubahan KUHP, Undang-Undang Nomor 16 PRP Tahun 1960 tentang beberapa perubahan dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 18 PRP Tahun 1960 tentang perubahan jumlah maksimal pidana denda dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang penambahan ketentuan-ketentuan mengenai pembajakan udara,
pada bab XX1X buku kedua KUHP. Pembahasan yang ketiga yaitu sumber hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Hukum pidana di Indonesia bersumber dari hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hal ini mengingat sistem hukum Indonesia bersikap pluralistik. Meski demikian, menurut Bambang Purnomo, sumber utama hukum pidana terdapat dalam KUHP dan peraturan perundang-undang hukum pidana lainnya, serta hukum adat atau hukum rakyat yang masih hidup. Dengan demikian, sumber hukum pidana yaitu pertama, Wordbook van Stanford atau KUHP yang merupakan kodifikasi hukum pidana sebagai induk peraturan hukum pidana positif. Yang kedua, peraturan hukum pidana di luar kodifikasi. Ada Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak korupsi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, terkhususnya Indonesia, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, serta disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar tersebut. Menentukan kapan dan hal apa pada mereka yang telah melanggar larangan tersebut dapat dikenai sanksi atau pidana. Ada beberapa asas hukum pidana. Pembahasan selanjutnya yaitu asas-asas hukum pidana. Pada asas pertama, asas legalitas. Asas ini berkaitan dengan seseorang itu tidak dapat dikenakan suatu sanksi pidana selama tindak kejahatan yang dilakukan itu tidak terdapat dalam KUHP. Sebagaimana dijelaskan pasal 1 ayat 1 yang berbunyi, tidak ada aturan apapun yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana perundang-undangan yang sudah dicantumkan. Dari penjelasan tersebut di atas bahwa asas legalitas dalam pasal 1 ayat 1 KUHP mengandung 3 pokok pengertian, yaitu tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidanakan hukum. Nah, artinya untuk menentukan adanya peristiwa pidana tidak boleh menggunakan analogi dan peraturan-peraturan hukum pidana atau undang-undangan tidak boleh berlaku surut. Surut adalah suatu hukum yang mengubah konsekuensi hukum terhadap tindakan yang dilakukan atau status hukum, fakta-fakta, dan hubungan yang ada sebelum suatu hukum berlakukan. Yang kedua, asas teritorialitas. Asas ini sebenarnya berlaku pada hukum internasional, karena asas ini sangat penting untuk menghukum semua orang yang berada di Indonesia yang melakukan tindak pidana oleh orang tersebut
baik dilakukan di Indonesia maupun di luar. Akan tetapi asas ini berisi asas positif yang dimana tempat berlaku seorang pidana itu berdiam diri, sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 2 KUHP berbunyi, ketentuan pidana dalam perundang-undangan di Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia. Dan dalam pasal 3 KUHP juga berbunyi, ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana di dalam kendaraan air atau pesawat Indonesia. Yang ketiga, asas nasional aktif atau asas personalitas. Asas ini membahas tentang KUHP tentang orang-orang Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar negara Indonesia. Dalam hukum internasional, hukum ini disebut asas personalitas. Akan tetapi, hukum ini tergantung dengan perjanjian bilateral antar negara yang membolehkan untuk mengadili tindak pidana tersebut sesuai asal negaranya. Terdapat dalam pasal 5 KUHP. 1. Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Indonesia berlaku bagi warga negara Indonesia yang melakukan di luar Indonesia. Yang kedua, penuntutan terhadap suatu perbuatan yang dimaksudkan pada huruf B boleh juga dilakukan jika tersangka baru menjadi warga negara Indonesia setelah melakukan perbuatan itu. Yang keempat, asas nasional pasif atau asas perlindungan. Asas ini memberlakukan KUHP tentang siapapun baik WNI ataupun warga negara asing yang melakukan perbuatan tindak pidana di luar Indonesia sepanjang perbuatan tersebut melanggar kepentingan negara Indonesia. Terdapat dalam pasal 4 KUHP. Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan di luar Indonesia. Salah satu kejahatan berdasarkan pasal-pasal 104, 106, 107, 108, dan 131. Pidana kedua, suatu kejahatan mengenai mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank, atau mengenai materi yang dikeluarkan oleh merek yang digunakan oleh pemerintah Indonesia. Yang ketiga, pemalsuan surat hutang atau sertifikat hutang atas tanggungan Indonesia. Nah, untuk selanjutnya asas yang kelima yaitu asas universality. Asas universality biasanya berkaitan dengan asas kemanusiaan dalam arti si pelaku tindak pidana ini akan dikenakan pidana yang berlaku dengan tempat atau di mana ia berhenti, seperti tindak pidana terorisme yang dimana kasus ini telah melibatkan semua negara atau semua negara telah bersepakat jika hal yang demikian atau yang disebut terorisme tadi ini merupakan tindak pidana internasional. Yang keenam, asas tidak ada hukuman tanpa kesalahan. Gestapo Zerden-Schroth. Asas ini mempunyai makna yang sama dengan makna asas legalitas itu sendiri, sehingga asas ini dibekukan ke dalam satu asas yang fundamental, yaitu menjadi asas legalitas. Asas tiada pidana tanpa kesalahan atau asas kesalahan mengandung pengertian bahwa seseorang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum pidana yang berlaku tidak dapat dipidanakan oleh karena ketiadaan kesalahan dalam perbuatan tersebut. Asas ini termanifestasikan
dalam pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menentukan bahwa tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan karena alat bukti pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya. Pembahasan yang terakhir yaitu tujuan dan fungsi hukum pidana di Indonesia. Kenapa ada tujuan dan fungsi? Yang jelas, hukum pidana untuk kita sendiri adalah manusia memiliki sifat berkuasa yang dapat berbuat dan berkehendak sesuai dengan keinginannya. Apabila keinginan serta kemauannya ini tidak dibatasi, maka manusia juga dapat menjadi ancaman bagi manusia lainnya. Bahkan sifat kekuasaan manusia dapat mengeksploitasi serta mengeksplorasi dunia. Sehingga hukum diciptakan adalah salah satunya untuk membatasi ruang gerak manusia agar tidak berbuat sesuai dengan kehendaknya sendiri. Fungsi hukum salah satunya ialah terciptanya suatu tatanan masyarakat aman, tentram, serta berkeadilan. Tujuan pertama yaitu membuat jera para pelaku. Jelas, tujuan hukum pidana yang pertama adalah untuk membuat orang jera yang pernah melakukan kejahatan, sehingga hukum tersebut dapat membatasi gerak pelaku kejahatan tersebut untuk melakukan berbagai aktivitas, sehingga hukum berperan penting dalam mencegah terjadinya perilaku yang menyimpang selanjutnya. Yang kedua, melindungi kepentingan bersama. Setiap manusia pada dasarnya membutuhkan perlindungan dari manusia lainnya, karena kita disebutnya itu manusia berkelompok, karena tidak ada manusia yang bisa hidup tanpa kelompok atau orang lain. Sehingga tujuan hukum pidana juga untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan bersama. Adanya rasa terlindungi dan berkeadilan ini dapat tercapai apabila manusia menegakkan hukum. Sehingga dengan menegakkan hukum yang baik, manusia dapat terhindar dari berbagai ancaman di sekelilingnya. Dengan mematuhi, menegakkan, serta melaksanakan hukum yang berlaku, maka kepentingan bersama dapat terrealisasikan. Tujuan hukum pidana yang ketiga yaitu mencegah terjadinya konflik. Tujuan hukum pidana lainnya yaitu mencegah gejala-gejala sosial atau terjadinya konflik yang tidak sehat, sehingga diciptakan dalam rangka melindungi serta menjaga kepentingan bersama agar keadilan sosial dapat terwujud. Selain itu, hukum juga bertujuan untuk mengatur hubungan manusia agar tercipta ketertiban dan diharapkan mampu mencegah terjadinya gangguan kepentingan yang berpotensi menimbulkan konflik. Fungsi hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum. Oleh sebab itu, fungsi hukum secara umum untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Adapun fungsi hukum secara khusus adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang merugikan dengan diberikannya sanksi berupa pidana.
Terima kasih telah menonton. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua, dan selalu dukung channel saya agar saya bisa membagikan materi di konten yang lain. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.